Hai, dan gimana sih rasanya ketika kamu sudah berada di tempat yang menurutmu bebas dan kau ngerasa kayak hidupku ini udah mengalami fase keterbebasan, tapi ada satu hal yang membuat kita terasa aneh, kayak bahwasanya itu semakin diri kita ini bebas, sebenarnya kita itu kesepian. Semakin bebas diri kita itu, kita nggak tahu lagi mau hal apa yang akan kita lakukan, tentang kemana lagi arah yang kita tuju. Ya kayak semua itu udah kosong gitu. Bahkan rasa kecemasan yang selama ini merundung kita, kecemasan yang selama ini membuat kita kayak gelisah dan gak bebas, itu semua udah hilang. Hingga pada suatu hari kita memutuskan untuk keluar dari hal itu. Namun pada saat kita beralih, di awal kita senang bahwasanya kita itu telah bebas, nggak ada yang larang, nggak ada yang mengekang, nggak ada lagi yang membuat pikiran kita jengah, nggak ada lagi yang buat kita selalu overthinking, nggak ada yang buat kita merasa dongkol di hari pertama. Namun lambat laun kita ngerasa kesepian di antara kebebasan ini. Banyak orang yang kita temui secara random, banyak cerita yang selalu kita terima. Tapi ya kayak awal-awal itu ya kita memang benar-benar menikmati pada saat cerita dengan orang random, pada saat obrolan-obrolan itu yang mana nggak pernah kita dengar sebelumnya, tentang perjuangan hidup seseorang yang belum pernah kita alami, dari orang yang belum pernah kita kenal. Ya pada saat itu kita mendengarkan ceritanya dengan antusias, dan ya kita menikmatin itu. Tapi di satu sisi ketika orang itu pergi, ketika orang itu beranjak, ya kita kembali lagi dengan sendiri, kita kesepian lagi gitu. Kayak kita itu butuh hal yang selalu ada, kita itu butuh hal yang untuk menghibur. Tapi kita sendiri juga tapi kita sendiri itu juga nggak tahu hal seperti apa itu, hal seperti apa yang kita inginkan, hal seperti apa yang selalu ada untuk kita gitu. Kita nggak tahu sih. Mungkin kita mikir kayaknya balik ke fase awal aja gimana gitu. Dan kita juga bingung jadinya, hampa, kosong, sunyi di antara keramaian, dan jadinya tuh kita kayak mempunyai dua kepribadian. Di saat kita ramai kita benar-benar menikmati suasananya, di saat kita diajak ngobrol dengan orang random kita menikmati suasananya. Tapi setelah berpisah, masing-masing kayak kita itu tinggal sendiri lagi gitu. Yang awalnya tadi ketawa-ketawa hahaha menjadi hening ketika sendiri, dan kayak gelisah, apalagi yang harus aku lakukan gitu. Semakin diam diri kita juga, rasa kesepian itu semakin menghantui. Lantas timbul pertanyaan kayak, waktu itu ini yang aku cari gitu. Waktu itu aku menginginkan kebebasan ini, tapi setelah bebas kok aku ngerasa kesepian. Aku nggak punya kawan tetap, aku nggak punya teman ngobrol ketika aku ngerasa gelisah. Ya oke,
di satu sisi aku terlepas dari sebuah permasalahan yang selama ini menggandrungin ya apapun itu. Ya mungkin kalian juga ketika melepaskan suatu masalah, melepaskan suatu kejadian yang tidak mengenakan, sehari dua hari kayak ngerasa happy, kayak ngerasa enjoy, tapi kayak setelahnya pasti pernah terbesit kayak ngerasa kesepian aja gitu. Kayak padahal hidup itu udah ngikutin apa kata hati, tapi iya kayak ngerasa aneh gitu. Sebenarnya tuh kayak ya seharusnya dinikmati aja kan, kayak buat happy, kayak dibawa enjoy gitu, nggak perlu mencemaskan, nggak perlu memikirkan. Ya selama ini kita menginginkan itu, tapi pas udah dikasih kok ngerasa kesepian lagi gitu. Tapi bagiku itu nggak ada masalah sih, karena ya paling tidak kita udah mencoba untuk memilih, dan ketika memilih kita udah tahu rasanya gimana. Ya kita nggak dihantui lagi dengan rasa penasaran. Ya nggak tahu nanti ke belakangnya kita bakalan balik lagi ke hal yang membuat kita jengah, ke hal yang membuat kita suntuk. Ya nggak tahu lagi sih. Kayak ya saat ini kita benar-benar untuk menikmati hidup aja sebagaimana adanya, dengan diri kita sendiri, yang seberusaha mungkin diri kita itu tidak dikendalikan oleh orang lain. Ya walaupun pada akhirnya kita ngerasa kebingungan juga, kita ngerasa hampa juga. Setelah dari sini kemana, setelah dari sini kemana, semakin kita pikirkan kepala kita sakit lagi. Kayak masalah itu nggak akan pernah ada habisnya. Mau apapun pilihan kita, ya akan ada. Seharusnya kayak ya dinikmatin aja, nggak tahu apa ya yang terjadi. Paling tidak di hari ini lakukan hal yang lebih baik dari hari kemarin. Lakukan apa yang kita bisa, pelajari apa yang belum kita tahu, mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang punya pengalaman lebih gokil. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya ya mungkin kita akan kalah dari kebebasan ini terus dibandingkan sama orang yang mempunyai uang. Ya kayak ini agak beda sih, tapi ya gimana ya, rezeki itu kan udah masing-masing, ada yang ngatur. Kayak setiap pilihan juga mempunyai konsekuensi. Bukan berarti dari kita yang selama ini pengen bebas nggak butuh uang, ya butuh juga untuk kehidupan ke depannya. Ya paling tidak dengan rezeki yang ada kita tahu caranya bersyukur. Dengan kita bebas, dengan kita sering menjumpai orang yang random, ya kita kan bisa mengambil hikmahnya dari itu. Kayak bersyukur, kayak ngerasa kita itu masih dikasih rezeki yang lebih jika dibandingkan dengan orang ini gitu. Hal-hal itu yang patut diambil sih sisinya untuk menguatkan diri kita. Karena walaupun kita bersama, walaupun kita selalu di lingkungan yang gak ngerasa kesepian, itu semua bakalan berakhir, itu semua bakalan berpisah. Dan kita juga sendiri, walaupun di kemudian hari kita bakalan dipertemukan sama orang-orang yang akan menemani kita. Kita kenalan, kita beradaptasi, kita menjadi teman dekat, tinggal di satu lingkungan, begitu terus. Tapi ya seperti itu, yang namanya proses. Bahkan kita nggak tahu ke depannya seperti apa, dengan keputusan yang kita ambil, dengan kebebasan yang kita pilih. Ya kayak kita ngerasa semakin bebas kita semakin kesepian, di antara kebebasan kita ngerasa chaos. Bahkan kalau dikaji lagi kita nggak tahu ini ke depannya kayak gimana.
Apakah kita berhasil? Apakah kita makin chaos? Tapi ya semoga apa yang kamu harapkan, apa yang aku harapkan, apa yang kita harapkan menjadi hal yang selama ini kita impikan. Di antara kebebasan mungkin orang lain menganggap diri kita ini egois. Di antara kebebasan ini ya orang lain menganggap itu terlalu mementingkan diri sendiri dan gak peka terhadap perasaan orang lain dan gak mau membantu orang lain. Ya, tapi sebelum melakukan hal itu kayak ya ada baiknya kita itu kan harus bahagia dulu, kita itu harus sehat dulu, kita harus merasa bebas baru bisa membantu orang lain dengan segala problematika yang ada gitu. Kayak gimana kita mau membantu orang lain tapi kita sendiri ngerasa mempunyai hidup yang tertekan, kita sendiri merasakan mempunyai hidup yang terkekang. Ya kayak nggak bisa. Ya kayak walaupun bisa kayak cuman jadi omong kosong doang gitu. Ya walaupun ketika itu ya yang namanya kita juga pandai untuk menasehati orang lain dengan semua ide jeniusnya dalam menangani segala permasalahannya, tetapi kita goblok dengan permasalahan kita sendiri, kayak gelabakan aja dengan permasalahan kita sendiri gitu. Ya yang namanya kedepannya ataupun masa depan itu sebuah hal yang misteri, nggak bisa kita tebak, nggak bisa kita sangka-sangka, nggak bisa kita duga-duga. Yang bisa kita lihat cuman masa lalu kita, yang kita bisa lihat cuman kayak ya ke belakangnya kita dulu kayak gimana, kita cuman bisa ngeliat ke belakangnya dan memperbaikinya di saat ini. Ya kita nggak tahu di depannya ada apa. Ya walaupun dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini kita lewatkan itu menjadi guru terhebat kita kan untuk kedepannya, menjadi hal yang lebih baik ketika kita menjalankan hari ini. Jadi nggak usah sih mikirkan kecemasan di kemudian hari akan seperti apa, akan kayak gimana. Ya udah kayak pasrah aja, kayak ikhlas aja. Cari tempat-tempat yang membuat tenang, cari pergaulan-pergaulan yang sehat. Tentukan pilihan-pilihan yang resikonya itu bisa kita hadapi walaupun besar. Bahkan resiko itu sampai membuat kita nangis, bahkan resiko itu sampai membuat jantung kita sesak. Tapi ya kita juga nggak ingin berlama-lama kan di antara kehidupan kita yang jenuh, di antara kehidupan kita yang membuat kita terkekang, di antara kehidupan yang membuat kita bosan. Ya kita nggak mau di situ, pasti kita beralih ingin bebas. Nah setelah bebas dan semakin bebas, kita akan mengalami kesepian, dan itu nggak apa-apa. Yang namanya kebebasan berarti kita siap melepaskan semuanya. Kita siap dengan keramaian, kita siap dengan kesepian. Ya namanya juga bebas. Kita bisa ramai-ramai, kita bisa melipir sejenak untuk menikmati kesendirian, menikmati kekosongan. Oke, mungkin itu aja sih di podcast monolog Litania Amerta. Semoga dapat membantumu supaya tidur lebih nyenyak dan semoga bisa mengurangi rasa overthinking. Dan aku harap kamu yang mendengarkan ini selalu dirundung dengan kebahagiaan dan sehat-sehat selalu. Apapun pilihan yang kamu ambil,
mudah-mudahan kamu bakalan berhasil ke depannya. Tenang, kamu nggak sendiri kok. Kita di sini juga sama, baik itu pendengar dari teman-teman yang lain, aku, kita sama. Oke, mungkin itulah. Hal apapun yang ingin dibicarakan, aku harap komen aja di kolom komentar. Aku tunggu di sana ya.